Halo Nichan, di video kali ini aku akan bahas alur cerita Hitori no Shita The Outcast Season 1 untuk mengobati rasa rindu kalian sambil menunggu season 4-nya. Hihi. Daripada penasaran, langsung aja ke ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari aku, oke? Film diawali di sebuah hutan. Ada seorang pria tua pemabuk yang mengeluhkan tentang desanya yang membosankan. Ia berencana meninggalkan desa tersebut. Kemudian ia kelelahan dan duduk di sebuah pemakaman umum. Tak lama, pandangannya teralihkan dengan seseorang yang sepertinya sedang menggali sebuah makam. Namun anehnya, semua batu nisan di makam itu seketika jatuh secara beruntun. Kemudian pria itu ketakutan. Keesokan harinya, ada seorang cewek misterius yang menuju desa tersebut dengan menumpang salah satu kendaraan penduduk di sana. Dan ia meminta berhenti di pintu masuk ke arah sebuah pegunungan. Sementara di makam umum terjadi kehebohan, karena hampir semua makam sudah berantakan. Kasus itu ditangani oleh petugas yang bernama Song. Lalu petugas itu ditunjukkan ke sebuah makam penduduk yang bernama Jiang Silin. Makamnya masih terlihat sangat rapi, walau jasad Jiang Silin telah hilang. Kemudian petugas itu teringat dengan cucu Jiang Silin. Kemarin menelponnya, selama liburan kuliah nanti dia akan mengunjungi makam sang kakek. Kemudian saat petugas itu mau memberitahu cucunya tentang penggalian kakeknya, tiba-tiba muncul cewek misterius tadi. Ia mengaku bahwa ia adalah cucu pertamanya Jiang Silin. Namun petugas itu tidak yakin. Tak lama cewek misterius itu berhasil meyakinkan petugas dengan menunjukkan kartu identitasnya. Cucunya ialah Jiang Sulan yang telah mendapat kabar dari petugas, kemudian menemuinya di kantor polisi. Dia terkejut saat mengetahui makam kakeknya. Ada yang menggali, dan juga ada seorang cewek misterius yang mengaku sebagai kakaknya. Setelah berdiskusi dengan petugas, Culan pun berniat untuk melihat makam kakeknya, meskipun saat itu sudah malam. Sesampainya di makam, dia terkejut melihat seseorang sedang menggali makam. Saat akan mengambil gambar cewek misterius itu, kemudian Culan berlari karena ketahuan oleh cewek misterius itu. Walau merasa aman dari cewek misterius itu, entah kenapa dia bisa menyusulnya dan memukul Culan hingga tak sadar. Setelah sadar kembali, Culan ketakutan melihat cewek misterius itu sedang membunuh zombie di dekatnya. Kemudian ia diseret oleh cewek misterius itu ke dalam lubang, karena Culan sudah ikut campur. Namun Culan ingat perkataan petugas kalau cewek misterius itu adalah seseorang yang mengaku kakaknya yang bernama Zhang Bao Bao. Ia pun cukup senang mengenal kakaknya itu. Zhang Bao Bao kemudian menjelaskan bahwa dia bukan kakaknya, bahkan identitasnya pun palsu. Lalu dia melanjutkan untuk mengubur Culan. Tapi kemudian para zombie bangkit. Dengan cepat, Zhang Bao Bao membunuh beberapa zombie itu. Lalu Zhang Bao Bao meninggalkan Culan begitu saja di sana. Kemudian Zhang Bao Bao melapor kepada seseorang bahwa makam Jiang Silin telah digali oleh seseorang dan dia juga meninggalkan cucu Jiang Silin di sana bersama zombie. Dia pun dimarahi lelaki itu karena tak boleh sampai melibatkan warga. Namun Zhang Bao Bao berkata bahwa cucu Jiang Silin itu tidak akan mati. Tak lama kemudian, mereka melihat sembaran petir dari arah makam yang membuat mereka ke sana dan melihat zombie telah hangus. Sementara cucu Jiang Silin telah hilang. Pria itu pun berkata bahwa ia ini semakin menarik. Semua itu terjadi karena dia adalah cucu Jiang Silin. Dia pun menemukan tanda pengenal Jiang Culan yang terjatuh. Kemudian dia menyuruh Zhang Bao Bao untuk mengikuti Culan menjadi anak kuliahan. Dengan mudahnya, ia memberi tanda pengenal baru kepada Zhang Bao Bao. Di tempat lain, anak laki-laki dan seorang wanita menerima telepon dari seseorang yang telah menemukan mayat Jiang Silin.
dan akan dibawa ke hadapan mereka berdua. Keesokan harinya, Chulan kembali ke kampusnya dan menghapus foto Zhang Baobao dan melupakan kejadian semalam. Namun tiba-tiba Zhang Baobao duduk di sebelah Zhang Chulan dengan ekspresi datar. Setelah pelajaran selesai, Chulan diajak bicara oleh Baobao di halaman kampus. Ia bertanya, siapa Baobao sebenarnya? Dan Baobao dengan kalem menjawab, dia belum hafal dengan identitas barunya dan membacanya di hadapan Chulan. Kali ini Zhang Baomao bernama Zhang Hou Hou, berasal dari Taiwan. Chulan meminta Hou Hou agar tidak mengikutinya lagi. Kemudian, Hou Hou menghubungi seseorang yang semalam bersamanya, yang bernama Josan, menanyakan apa Hou Hou bisa melakukan apa saja terhadap cucu Jiang Xilin. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari Josan, kemudian Hou Hou meminta agar Chulan menjadi pelayannya. Lalu Hou Hou meminta Chulan mengeluarkan kekuatannya yang dia sembunyikan. Katanya, Hou Hou tahu hal itu sejak ia pertama melihat Zhang Chulan. Dan ternyata kejadian semalam saat Zhang Chulan ditinggalkan bersama zombie, sengaja ia buat agar Hou Hou tahu kekuatannya. Hou Hou kemudian menyerang Chulan, memaksa agar dia mau mengeluarkan kekuatannya. Ternyata Chulan ingat pesan kakinya yang tak boleh mengeluarkan kekuatannya sembarangan. Ia ingat saat masa kecil saat Chulan dimarahi ayahnya karena suka mengeluarkan kekuatannya untuk berkelahi dengan anak-anak seumurannya. Namun sang kakek selalu membelanya. Lalu Jiang Xilin bilang mereka harus pindah dari desa itu. Dan itu mereka lakukan setiap Chulan menunjukkan kekuatannya di tempat umum. Sampai Chulan bertanya kepada mereka, kenapa mereka harus melakukan hal tersebut? Kakeknya bilang bahwa nanti ayahnya yang akan menjelaskan semua itu saat Chulan sudah dewasa. Chulan sangat membenci ayahnya yang selalu memukulnya. Sang kakek lalu membalas kekesalan Chulan dengan menyerang ayahnya dari jarak jauh dan kemudian memarahinya. Chulan lalu bilang untuk apa ia mempelajari kekuatannya tapi tidak boleh digunakan. Kakeknya pun menjawab, ia pun sebenarnya ingin Chulan hidup normal seperti anak lainnya tanpa kekuatan. Namun keluarga Zhang sudah turun-temurun mempelajarinya. Tapi orang-orang yang takut pada orang yang memiliki kekuatan dan terlihat berbeda, maka ia melakukan semua ini. Chulan pun bertanya kapan ia boleh menggunakan kekuatannya, dan kakeknya menjawab, saat hidup Chulan bergantung kepada kekuatan itu. Karena merasa terancam, Chulan pun akhirnya menggunakan kekuatannya itu, yang disebut Kinkou, dan membuat Hou Hou semakin bersemangat menyerangnya. Kinkou ini bisa digunakan untuk bertahan dan menyerang, hingga dapat menyulitkan Hou Hou. Gerakan Chulan sangat cepat, bisa meraih Hou Hou. Di tempat lain, anak laki-laki yang tadi sedang memeriksa jasad Zhang Qilin, ia mencoba menyerap energi dari jasad Zhang Qilin, namun tidak berhasil. Sementara, zombie dan seorang lainnya menagih janji tersebut yang katanya jika mereka berhasil membawa mayat Zhang Xilin, mereka akan diajak bergabung di organisasi tersebut. Namun, anak itu tidak menepati janjinya. Karena jasad Jiang Xilin tidak terlalu berguna, ia kemudian memberi misi pada mereka, meminta mereka membawa cucunya Jiang Xilin ke hadapannya, baik hidup atau dalam keadaan mati. Sementara Chulan yang menggunakan kekuatan Kinkou ternyata bisa dikalahkan oleh Hou Hou, dan bahkan Hou Hou merobek semua baju Chulan, yang pada akhirnya ia menang. Hou Hou bilang, mulai dari sekarang, Chulan menjadi pelayannya. Dan jika ia menolak, Hou Hou akan menyebarkan semua rahasia Chulan, termasuk Chulan yang bugil di luar kampus. Chulan pun menyerah dan menerima permintaan Hou Hou. Lalu Hou Hou memberikannya sebuah ponsel, dan Hou Hou pergi meninggalkannya. Sesampainya di asrama, Chulan menerima notif jika ada permintaan pertemanan di ponselnya.
Ternyata itu seorang cewek yang bernama Ryu. Membuat Chulan senang dan ia pun chattingan dengan cewek itu yang mengajak Chulan untuk bertemu besok malam. Keesokan harinya, Hou Hou menyuruh Chulan untuk menemui seseorang pada malam nanti. Malamnya, Chulan yang pengen cepet-cepet ketemu sama cewek itu mematikan ponsel pemberian dari Hou Hou. Dan ia pun menunggu cewek itu yang mengajaknya bertemu. Tak lama, cewek itu datang dan mengajaknya makan malam. Di tempat lain, Hou Hou bersama Jo tidak bisa menghubungi Chulan. Namun ternyata ponsel yang diberikan Hou Hou kepada Chulan dipasangi alat pelacak oleh organisasi mereka berdua. Dan mereka pun pergi mencari Chulan. Di sisi lain, Chulan bertanya kepada Ryu, kenapa ia tak pernah melihat Ryu sebelumnya? Padahal mereka satu kampus. Ia bilang, ia jarang keluar, namun Ryu sudah memperhatikan Chulan sejak lama. Setelah makan, Chulan mengajak Ryu ke apartemennya. Karena jam asrama sudah lewat sejak tadi, saat mereka sedang bermesraan, Ryu memasukkan racun ke tubuh Chulan. Dan saat mereka akan si Chulan mempunyai segel yang bernama Gongsa, yang bisa tahu cewek yang tulus menyukainya atau tidak. Lalu Chulan bertanya, siapa Ryu sebenarnya? Dan ternyata Ryu adalah orang yang disuruh oleh zombie tadi untuk menangkap Chulan, dan ia bisa mengendalikan zombie. Chulan marah dan berusaha mengeluarkan Kinko-nya, namun ia tidak bisa, karena sebelumnya Ryu sudah menaruh racun di lehernya. Kemudian Chulan berhasil ditangkap. Beruntung, Hou Hou melihatnya melalui GPS. Chulan berada di pinggiran kota. Jo lalu berkata kalau akhir-akhir ini organisasi Zensei telah muncul di kota Zen. Sementara Chulan dibawa ke hadapan orang organisasi Zensei. Dan Ryu pun diterima di organisasi tersebut. Kemudian anak itu mengenalkan diri kepada cucu Jang Silin itu bernama Roryu. Dan ia langsung melakukan sesuatu pada Chulan menggunakan kekuatannya yang bisa membaca ingatan seseorang untuk mencari warisan yang ditinggalkan oleh kakek Chulan. Tak lama, Hou Hou dan Jo datang ke sana di waktu yang tepat. Lalu, Ryu mengeluarkan zombie untuk melawan Hou Hou dan Jo. Jo yang bisa menerbangkan sesuatu dengan kekuatannya pun langsung menyeruang. Kemudian Hou Hou pun yang ahli dalam menyerang dari jarak dekat menyerang zombie itu. Hou Hou bertarung melawan cewek yang bernama Natsuka. Kemudian Natsuka menyerang balik. Jo lalu bilang, jangan meremehkan Natsuka, karena dia salah satu 4 penyihir Zensei yang terkuat. Saat Natsuka dan anggotanya lengah, ternyata Jo mengajak seseorang yang bernama Saru, yang mempunyai kekuatan masuk ke dalam tanah. Kemudian Taru menyelamatkan Chulan. Hou Hou sangat marah kepada Chulan karena mematikan ponselnya. Dikira akan menusuk Chulan, ternyata Hou Hou mencoba mengambil cacing beracun yang sebelumnya ditanam oleh Ryu. Ternyata Jo mempunyai rencana yang sangat matang karena ia membawa orang-orang organisasinya untuk menangkap para anggota Zensei. Karena mereka terpojokan dengan anggota Jo yang sangat banyak, organisasi Zensei pun kemudian melarikan diri. Hou Hou lalu bertanya kepada Chulan karena tidak terlihat senang, walau ia sudah diselamatkan. Chulan curhat, kenapa nasib buruk selalu menimpanya? Padahal kata kakeknya banyak bernasib buruk menimpa, maka hal baik akan datang kepadanya. Hou Hou bilang, jangan khawatir, karena nasib tak akan selamanya buruk. Chulan sempat sangat senang karena Hou Hou menghiburnya. Tapi kemudian Hou Hou melanjutkan kata-katanya. Nasib Chulan bernasib buruk karena ia sangat bodoh. Di sisi lain, Ryu dan anggotanya terus dikejar oleh anggota Jo. Ro berhasil mengalahkan satu orang yang menghalanginya. Namun, temannya mencoba menyerang dengan bola api energi yang membuat Ryu terhempas keluar dari mobil. Lalu, Ryu meminta pertolongan kepada Ro, namun Ro menipunya karena anak itu tidak serius menganggap Ryu menjadi anggotanya, dan Ryu pun akhirnya terjatuh. Keesokan harinya, Hou Hou menjemput Chulan di asramanya, dan ia mengajak ke tempat organisasinya. Ternyata organisasi Hou Hou adalah perusahaan pengiriman barang. Chulan sedikit bingung, lalu Jo menemuinya. Jo menyebut dirinya sebagai orang asing.
Yang artinya orang-orang yang memiliki kekuatan seperti kakeknya Culan, tapi tidak semua orang kuat dapat disebut orang asing. Karena hanya mereka yang bisa mengendalikan energi yang disebut Ki saja. Nanti lanjut part berikutnya. Makasih semuanya udah nonton. Maaf kalau misalnya ada salah pengucapan kata atau nama tempat, nama tokoh, dan lain-lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.